hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau menyembah Dia, Allah yang layak disembah, kita mau memuji Dia, sebab hanya Dia yang layak menerima pujian dan sembah kita. Kita tundukkan kepala kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Engkau mempertemukan kami di tempat ini, di rumah-Mu. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi pagi hari ini Tuhan. Oh, biar kiranya Roh-Mu yang bekerja di antara kami, yang memuaskan kami Tuhan, melalui pujian sembah kami yang akan kami naikkan pagi hari ini di hadapan tahta-Mu yang kudus. Oh, kami boleh merasakan bahwa hadirat-Mu begitu luar biasa terjadi di tempat ini. Engkau hadir dan Engkau menghampiri setiap pribadi lepas pribadi yang akan hadir dalam ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Yes, kita mau katakan, Bapakku datang. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. haleluya. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan, Kau sumber kekuatan kami. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Saudara kita bangkit berdiri, katakan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Sebab kami tahu hanya Engkau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan. Saat dunia sudah tidak menjanjikan pengharapan, Engkau tetap memberikan pengharapan. Kesetiaan-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Dialah beserta dengan kita setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Yes, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakan Immanuel. Amin Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Immanuel, yes, Engkau Allah beserta. Immanuel, Engkau besertaku. yes, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan setiap kami, di setiap waktu, di setiap saat. Tuhan, Engkau selalu menyatakan penyertaan-Mu, Engkau selalu menjadi Allah Immanuel atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau Immanuel, Engkau Allah penjaga kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang menyertai kita. Tanpa Immanuel, tanpa Allah Immanuel, kita tidak dapat melakukan apa-apa dalam hidup ini. Oleh karena pertolongan Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu dahsyat bagi kami. Oh, haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu dahsyat Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Layaklah Engkau menerima sembah kami. Layaklah Engkau menerima pengagungan kami. Narabaya sikarabaya shandara rabarabara. Ya rabaya sikarabaya shandara rabarabara. Narabaya 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 sikarabaya shandara rabarabara. Tidak ada layak seperti Engkau Tuhan. Hanya Yesus Allah kami yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap musim apapun yang terjadi. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penyerta Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan pujian ini, katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel. Yes Tuhan. Engkau besar. Yes God. Rasakan ini, rasakan hadirat Tuhan. Lebih sungguh lagi akui pagi hari ini di hadapan Tuhan Immanuel. Dengan mantap katakan, Engkau Allah besertaku. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Allah kita. Yes, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa bagi kami, Engkau Bapa bagi setiap kami pagi hari ini. Selamanya Tuhan Engkau Bapa kami yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kami, yang selalu ada di setiap musim, di setiap saat Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau disenangkan melalui setiap kehadiran kami di tempat ini. Biar puji-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang luar biasa. Engkau berkenan Tuhan, Engkau disenangkan lewat setiap pujian yang akan kami persembahkan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan sama saya, amin. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara yang siap memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Yes, haleluya. Bukti karyamu nyata. Haleluya, haleluya. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, yuk sama-sama katakan,
Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh kasih tepuk tangan di atas kepala. Yes. Katakan sekali lagi, bukti karyamu nyata. Karyamu nyata. Amin. Dari hari ke hari, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Sama-sama katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. katakan lagi, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus, Yes. sungguh baik, Amin. sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara saya katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala, meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Sangat baik, teramat baik. Yes, amin Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, Haleluya. sangat dahsyat, Yuk sekali lagi sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yes. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, amin. Semuanya amin. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu Saudara yang waktu COVID-19 melanda bangsa ini, yang mengalami COVID, siapa angkat tangan? Sama dengan saya juga mengalami. Kita boleh sembuh, kita boleh lewati semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Karena Tuhan Yesus baik, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik, haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. sekali lagi katakan, tak berkesudahan. Yes. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku,
hidupku selalu pegang erat tanganmu. Yes. Haleluya, haleluya. Semua Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bersukacita, amin. Bersukacita semuanya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita tetap duduk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang Engkau pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan kami rindu mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, yes God, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan, penuhiku Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku, kami haus akan Engkau Tuhan, dengan hadir-Mu. Yes, ku rindu memandang Tuhan wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Allah. Bawaku dekat di hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu dalam hadir-Mu. Yes. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
merasakan kasih-Mu Tuhan. kekasih Kami mau memandang keindahan-Mu pagi ini. Yes Tuhan, kudus aku penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin, haleluya. Diam di hadirat-Mu. mari Bapak Ibu Saudara rasakan hadirat yang luar biasa. Pandang Dia dalam kekudusannya, sebab Dia Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu, yes, haleluya. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kuasa-Nya, haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, haleluya, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Mari beri tepuk tangan yang meriah, sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Iralaba sakata karalaba sakaralaba sakaralaba baba baba oh ralaba yasak. Mari angkat tanganmu yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang luar biasa. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kuasa Roh Kudus pagi ini. Amen. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Amen. Memberikan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk bisa menerima benih firman-Mu. Amen. Dan Tuhan mengurapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah Tuhan setiap kami mendengar firman Tuhan dengan baik, menangkap firman Tuhan dengan baik, dan mau melakukan firman Tuhan juga dengan baik dalam seluruh hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah kami sekalian, karena kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya katakan amin, amin, haleluya.
Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam semuanya. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita kalau berada di GBI Citra Raya ini, saudara-saudara. Amin. 3 tahun lebih kita tidak pernah bertemu, dan memang kita semua di rumah dan tidak bisa beraktivitas apapun. Kecuali di 2022 ini kita baru memulai lagi. Dan saya berdoa Tuhan melawat gereja-gereja Tuhan. Saya berdoa Tuhan melawat setiap hamba-hamba Allah, supaya Injil, kabar baik tetap diberitakan sehingga banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik, saya percaya bahwa minggu lalu kita mendengar tentang pencurahan Roh Kudus. Kita mendengar baptisan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan saya sangat percaya bahwa Pentakosta yang pertama 2000 tahun yang lalu itu sangat luar biasa, mempengaruhi dan berdampak besar sehingga kita semua hari ini menjadi orang yang percaya. Dan Pentakosta yang kedua juga itu di Azusa Street, dan begitu banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa kita sedang masuk di dalam akhir zaman ini, dan akan terjadi lawatan Allah yang lebih dahsyat lagi, pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi, yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Mau tidak mau akan terjadi, dan ini waktunya Allah sedang melawat, Roh Kudus sedang mengurapi gereja-gerejanya untuk bangkit di dalam kuasa Roh Kudus, untuk menyatakan kemuliaan Allah, membawa kemuliaan Allah, membawa hadirat Allah ke banyak orang, sehingga banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk berbicara tentang dampak dari gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, dampak daripada gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena gereja itu berbicara tentang manusia. Gereja berbicara saudara dan saya. Sehingga kalau saudara dan saya berkata dengan jujur bahwa saya sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka di dalam diri kita harus ada dampak, harus punya pengaruh yang besar bagi dunia ini, bagi gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Nah, mari kita baca firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini dunia haus akan kekuasaan. Mereka mengejar kekuasaan supaya dapat memiliki kuasa untuk memerintah. Saudara-saudara, itu sebab kita melihat di mana-mana terjadi gejolak, saling menjatuhkan satu dengan lain, dan yang mereka rebut adalah bagaimana saya bisa mendapat kuasa untuk memerintah dunia ini. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas berkata, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara dengar baik, memiliki kuasa Roh Kudus itu mutlak bagi setiap orang yang percaya. Berbahasa roh itu adalah tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena saya percaya bahasa roh itu membangun rohani kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, ketika kita selalu berdoa di dalam berbahasa roh. Saudara-saudara,
Kuasa Allah menaungi kita ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa berdampak bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, setelah para murid rasul mengalami baptisan Roh Kudus, maka mereka pun hidup dan melayani dengan kuasa Roh Kudus. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita melayani juga dengan power, dengan kuasa Holy Spirit, kuasa Roh Kudus itu sendiri. Nah, ada 3 dampak secara singkat saya sampaikan kepada saudara, dan saudara bisa menangkap dampak seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dampak yang pertama, saudara-saudara, adalah memiliki gaya hidup bersaksi. Nah, saudara-saudara, bersaksi ini harus menjadi lifestyle kita. Bersaksi ini harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya, keluarga Kristen, sehingga lewat hidup kita banyak orang bisa percaya Yesus, dan kita ikut menuai jiwa-jiwa pada akhir zaman ini. Nah, ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Saya berdoa biar jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang berani bersaksi, berani memberitakan Injil. Kita tidak boleh takut memberitakan Injil. Masalah dia terima Yesus atau tidak terima Yesus itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang penting tugas kita sebagai orang percaya adalah bersaksi dan memberitakan Injil. Kenapa kita perlu bersaksi dan memberitakan Injil? Karena Kisah Rasul 1 ayat 8, kita semua sebagai murid Yesus telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Siapa yang sudah memiliki kuasa Roh Kudus? Coba angkat tangan. Saya percaya kita semua memiliki kuasa Roh Kudus. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Setiap kita yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pasti memiliki kuasa yang dapat melayani dan mendemonstrasikan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran dalam setiap pelayanan kita. Ketika para rasul mendapat kuasa Roh Kudus, mereka mulai bersaksi, kata firman Allah. Di mana mereka mulai bersaksi? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Injil kerajaan Allah bisa sampai ke Indonesia karena dimulai dari mana? Titiknya adalah Yerusalem. Oh, karena anugerah Tuhan, saya tanggal 23 ini 3 tahun tidak ke tanah perjanjian. Saya akan berangkat tanggal 23 dengan 39 orang banyaknya, jadi satu rombongan. Dan saya selalu ada di loteng Yerusalem dan selalu berdoa untuk impartasi bagi grup yang saya bawa, sehingga mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan ada power, ada kuasa untuk kita bisa hidup di dunia ini dan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, 120 orang di loteng Yerusalem, maka mereka mendapat kuasa Roh Kudus. Akibat daripada mereka mendapat kuasa Roh Kudus, mereka terpencar pergi kemana-mana, Asia, Eropa, untuk memberitakan kabar baik. Satu kerinduan Tuhan yang besar dalam hidup kita pada akhir zaman ini adalah Dia mau melengkapi kita dengan kuasanya, supaya kita memiliki kuasa dan karunia untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang percaya katakan amin. Dengar baik, tugas bersaksi bukan pendeta saja. Tugas bersaksi bukan hamba-hamba Tuhan saja. Tugas bersaksi itu adalah setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika saya berada di Yerusalem, ketika saya berada di Yudea, Samaria, maka saya ingat kita Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Karena Tuhan ingin agar setiap kota diselamatkan oleh Tuhan. Kota-kota di dunia ini diselamatkan oleh Tuhan. Kota-kota di bangsa kita Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur saya sudah masuk ke provinsi-provinsi. Saya sudah masuk ke kota-kota. Saya sudah masuk ke desa-desa. Saya sudah masuk ke kampung-kampung. Mengkhotbahkan Injil, kabar baik. Sehingga banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Nah, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bisa ditayangkan enggak? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bersyukur, kita tadi orang-orang dalam kegelapan, tapi Allah memilih kita, Allah memanggil kita supaya kita keluar dari tempat yang gelap, kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Untuk apa? Di sana dikatakan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada banyak orang. Yang percaya, katakan amin. Jadi saudara-saudara, saya kagum dengan Pentakosta yang pertama, ketika murid-murid 120 orang, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di upper room, ruang atas Yerusalem. Kemudian mereka turun ke bawah ruang upper room, bawah, kemudian ada begitu banyak orang berkumpul, dan Alkitab berkata Petrus dengan kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, dia menyampaikan firman dengan kuasa Roh Kudus, dan pada waktu itu 3.000 orang percaya dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang powerful, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Rasul Petrus bersama dengan kita hari ini, maka dia akan berkata kepada kita semua, karena Roh Kudus mengurapi aku, maka kamu semua dapat menerima Injil Kerajaan Allah sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, dengan tegas tugas gereja dan orang percaya adalah bersaksi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bersaksi adalah tugas setiap orang percaya. Bersaksi harus menjadi gaya hidup, lifestyle kita. Artinya setiap hari kita bisa memenangkan jiwa, setiap hari kita bisa bersaksi. Kita tidak perlu takut, jangan takut, karena ada Roh Kudus dalam hati kita dan hidup kita yang akan bekerja lewat hidup kita, sehingga orang-orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang saudara-saudara, saya harus akui bahwa tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, bagaimana? Ya saudara-saudara, dunia ini dipenuhi dengan pendeta-pendeta, saudara-saudara. Tapi tidak semua orang dipanggil jadi pendeta, gembala, ya, penginjil, bahkan nabi, rasul, guru. Tetapi satu hal yang kita harus yakini dan percaya sungguh-sungguh, bahwa semua kita dipanggil, dipilih, diurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Bilang sama kiri kanan, engkau saksi Yesus. Bilang, engkau saksi Yesus. Amin. Kita semua saksi Yesus. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan bisa pakai rasul-rasul, kalau Tuhan bisa pakai nabi-nabi sampai hari ini, maka Tuhan yang sama juga bisa memakai kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya melepaskan semua profesi saya menjadi seorang dokter, dan saya tidak praktek lagi cari uang. 21 tahun lamanya saya jadi dokter yang kerja mati-matian untuk bisa menghidupi keluarga, dan juga menyekolahkan kedua anak saya. Satu putri namanya Desi Fania, dia cum laude di Unpad Pajajaran dengan 3,5 tahun dalam kuliah bahasa Inggris, mengambil ekonomi pembangunan. Dan sekarang dia bekerja di Maybank menjadi manajer, dan dia mengepalai banyak sekali orang-orang di bawah dia. Masih muda saudara-saudara, 29 tahun, tapi Tuhan angkat dia menjadi anak yang luar biasa, karena dia setia melayani, setia mengasihi Tuhan. Dan saya bersyukur, ya, saya bisa mengerjakan semua ini dengan kasih Tuhan, sehingga mereka bisa selesai dan tamat.
dan bekerja dengan baik. Yang kedua, anak saya, dia bilang begini sama saya, Papa terlalu sibuk. Klinik saja ditinggal-tinggal. Papa lebih penting berkhotbah kalau ada undangan di hari-hari. Padahal pasien datang menunggu saya. Kadang-kadang kalau pasien yang sudah setia itu, dia tunggu sampai saya pulang. Jam 10 malam, jam 12 baru dia diperiksa. Gak mau dengan dokter lain, walaupun saya cari dokter penggantinya. Dan saya bersyukur dia sekarang jadi dokter. Dan dia ditugaskan di 1 tahun di Bangka Belitung, ya, kampung Ahok sana. Kemudian sekarang dia ditempatkan lagi PTT di Puskesmas oleh Dinkes pemerintah, Departemen Kesehatan, dan dia menjadi kepala puskesmas di sana. Dan dia sekarang melayani begitu banyak rumah sakit plus perawatan, dan dia sedang berkarya. Dan saya bilang sama anak-anak saya, kalau Tuhan panggil kamu jadi gembala, jadi pendeta, bisa melanjutkan pekerjaan Papa. Tapi kalau kamu tidak terpanggil, gak apa-apa, kerjakanlah profesi kami, bagian kami. Tapi puji Tuhan, satu kali saya panggil mereka berdua, saya bilang, Papa udah tua. Papa umur 65 tahun, Papa akan serahkan semua gereja. Ada 7 gereja yang saya bangun hari-hari ini, dan semua berjalan dengan baik. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Setelah saya ambil keputusan menjadi full time dan full heart melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, anak saya bilang ada kesempatan loh. Anak gembala jadi pejabat pendeta, pembantu, pendeta pratama. Saya motivasi mereka. Kalau kamu mau mulai dari sekarang, kalau Papa nanti tidak ada, Papa tidak bisa merekomendasikan kamu lagi. Dan dua-dua mereka anak setia melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Dan akhirnya yang kakaknya ini kan sudah mulai berkhotbah di pemuda, yang wanita ini. Dan dia bilang, udah Papa, biar saya jadi hamba Tuhan. Kemudian yang satu dokter juga terakhir dia bilang, saya juga mau jadi hamba Tuhan. Jadi saya bilang, Papa gak paksa kamu loh. Kalau ada panggilan dan kamu mau menerus pekerjaan, akhirnya dua-dua akan ikut diklat dan mereka akan dilantik jadi pejabat GBI. Dan saya bersyukur dan saya berkata, saya sekarang umur 62 tahun. 3 tahun lagi saya akan lepaskan semua dan saya serahkan kepada generasi muda, next generasi. Sebab saya percaya bahwa Tuhan sedang memakai 3 generasi dalam melayani Tuhan. 3 generasi ini adalah anak kita, yang kedua adalah pemuda di gereja kita, dan yang ketiga adalah orang tua yang masih ada. Di dalam satu gereja harus ada pelayanan 3 generasi. Dan saya bersyukur Tuhan, kalau mereka bisa jadi pejabat hamba Tuhan, maka 3 generasi ini akan melayani. Ada Papa berkhotbah, Papa duduk, anak berkhotbah, anak memimpin pujian, semua melayani pekerjaan Tuhan. Tapi dengar baik, GBI bukan gereja keluarga. Kalau seandainya tidak ada anak kita juga yang bisa meneruskan, maka ada orang lain yang cinta Tuhan, maka dia juga bisa meneruskan pekerjaan Allah. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya mari kita rise up, mari kita bangkit, mari kita mau menjadi saksi Tuhan yang ajaib dan memberkati dunia, memberkati bangsa-bangsa ini. Dan saya bersyukur 7 gereja yang saya bangun, bukan saya gembala sidang, tetapi semua sudah ada gembala sidangnya masing-masing. Saya kalau pengen ke Kudus kira-kira 200 orang lebih jemaat. Dan kalau saya mau ke Kudus, maka saya tinggal telepon gembalanya, pendeta muda, saya akan ada di sana. Dia udah mengatur semua dan dia menganggap saya sebagai gembala senior dan saya bisa melayani mereka. Dan itulah tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dampak seseorang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama dia harus memiliki keberanian untuk bersaksi. Dampak yang kedua adalah dia harus memiliki roh yang menyala-nyala. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dengar baik, sangat sekali jelas firman Tuhan menasehati gerejanya, kita semua, untuk tidak menjadi kendor dalam hal apa? Kerajinan kita nggak boleh kendor.
Semangat kita juga di dalam Tuhan tidak boleh kendor. Gairah kita di dalam Tuhan tidak boleh menjadi lesu, kendor ya Tuhan. Dan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita juga tidak boleh kendor. Tetapi ditekankan, biarlah hatimu berkobar-kobar dan rohmu menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Nah, ketika seseorang padam rohnya, maka ia akan menjadi malas untuk berdoa. Dia akan malas baca firman Tuhan. Dia akan malas datang beribadah, apalagi melayani Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus harus selalu on fire, harus selalu berapi-api di dalam Tuhan. Saudara-saudara, roh yang padam membuat seseorang menganggap semua yang dia kerjakan itu sebagai beban yang berat. Berapa banyak kalau kita melayani kita rasanya, aduh, tanggung jawab saya berat sekali, beban saya berat sekali. Ya, Bapak Gembala tidak ada di tempat. Ya, beban saya berat, tanggung jawab saya berat. Jangan melayani karena engkau berkata bebanmu berat. Saya percaya di dalam Yesus beban kita menjadi ringan dan enteng. Amin. Melayani dengan tulus hati, jujur dan bersih hati. Melayani dengan motivasi yang murni kepada Tuhan. Karena Tuhan punya berkat tersendiri bagi orang-orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Seseorang yang melayani tidak dengan hati, maka dia akan stres. Orang yang melayani tidak dengan hati, dia akan depresi, frustrasi. Dia akan merasa lelah, letih dengan semua tugas pelayanan yang dibebankan kepadanya. Dan biasanya banyak orang meninggalkan Tuhan ketika dia stres dalam melayani Tuhan. Dengar baik, saudara-saudara para pelayan Tuhan, jangan stres melayani Tuhan. Amin. Jangan merasa tertekan melayani Tuhan. Lepaskan semua itu di dalam cengkraman kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa dipakai Tuhan menjadi maksimal, menjadi berarti bagi banyak orang. Roh yang padam akan mengalami kesuaman rohani dan kesulitan menghadap Tuhan dengan penuh sukacita dan gairah dengan Tuhan. Orang yang antusias, orang yang bergairah, semangat karena Roh Kudus yang berdiam di hatinya, itulah yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudara, satu kali dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-5, Tuhan menegur jemaat di Efesus. Walaupun mereka masih aktif melayani Tuhan, tetapi mereka meninggalkan kasih mula-mula. Mereka mulai kendor iman mereka, kendor rohani mereka. Maka Tuhan berpesan kepada mereka, kalau kamu melayani pekerjaan Tuhan dan bersuam-suam, maka aku akan mengangkat kaki Dian dari hidup mereka. Saudara, ini teguran yang keras. Itu sebabnya dengar baik, Tuhan tidak mau kita melayani Tuhan dengan suam-suam kuku. Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan roh kita yang menyala-nyala. Banyak orang kisah tidak tahu bahwa Allah telah memberikan potensi, Allah telah memberikan bakat, Allah telah memberikan karunia-karunia yang hebat dalam diri kita. Tinggal kita kembangkan semua karunia yang Bapa berikan kepada kita secara maksimal untuk kita melayani Tuhan. Seseorang yang terus-menerus dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia pasti memiliki hidup yang diubah oleh Tuhan, sehingga hidupnya punya pengaruh, hidupnya punya dampak bagi banyak orang. Saudara-saudara, kalau kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, dengar, harus ada change of life, harus ada perubahan hidup yang nyata dalam hidup kita, dan kita juga harus berbuah-buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Sebab saya percaya orang yang berubah, dia pasti berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada buah kasih, ya, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, ya, kemurahan. Ada roh penguasaan diri itu nyata. Itu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga melalui hidup kita
yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa berdampak bagi orang lain. Kita bisa membawa orang lain untuk percaya. Kita bisa membawa keluarga kita untuk datang dan percaya kepada Yesus. Ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala, maka Roh Kudus memakai kita menjadi apa? Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita diciptakan Tuhan dan ditentukan untuk mempengaruhi semua tempat di mana kita berada. Apakah di lingkungan kita, di gereja kita, di keluarga kita, ya, di dunia usaha kita, di tempat kita bekerja, kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Dan itulah hidup yang berdampak dengan kuasa Roh Kudus. Di medsos juga, saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang berdampak. Jangan mengisi konten-konten kita di Facebook dengan marah-marah. Ya, kadang-kadang kita ada masalah dengan suami, kita tulis di sana. Enggak perlu. Medsos itu adalah alat penginjilan yang baik, yang percaya, katakan amin. Kalau saudara ikut Facebook saya selalu mengisi kalimat kata-kata yang menguatkan, meneguhkan banyak orang. Sehingga saudara-saudara, kita semua terberkati dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat yakin kalau setiap orang percaya dapat melayani dan menembus semua lini bidang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjangkau jiwa, maka tidak lama kemudian Indonesia akan mengalami revival. Indonesia akan mengalami lawatan Allah, akan mengalami transformasi, dan akan mengalami perubahan-perubahan yang besar. Saya sangat percaya. Itu sebabnya satu kali saya berdoa, saya tanya Tuhan, kira-kira gereja kami ini tema tahunan apa? Tema tahun 2021 itu Tuhan kasih The Year of Faith, tahun iman. Dan memang betul-betul goncangan dahsyat. Ya, jemaat mengalami goncangan, saudara-saudara, karena keterpurukan dengan COVID-19 dan krisis ekonomi secara global. Ya, dan saya mengkhotbahkan sepanjang tahun tentang iman, dan mereka kuat, kokoh, bangkit. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih The Year of Revival. Kenapa? Karena saya percaya tahun 2022 ke atas akan terjadi kebangunan rohani yang besar melanda Indonesia. Amin. Dimulai dari mana? Kebangunan rohani dimulai dari pribadi kita masing-masing. Jangan menuntut orang lain mengalami kebangunan rohani. Jangan menuntut orang lain mengalami revival. Kita secara pribadi, mulai dari gembala sidang, mulai dari staf gembala, mulai dari jemaat, pengurus pengerja, ngalami dulu revival. Sehingga kita bisa membawa api revival bagi dunia ini, bagi bangsa, bagi kota, bagi kampung, supaya orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya, katakan amin. 3 bulan terakhir ini, saudara-saudara, jemaat saya di Cakung itu sampai meluber penuh ketika mulai buka onsite ini, saudara-saudara. Saya nggak tahu jiwa-jiwa datang dari mana, tapi saya percaya ini tahun revival. Kenapa saya kata tahun revival? Tahun kebangkitan rohani, tahun kegerakan rohani yang besar. Karena pada waktu 2 tahun yang lalu itu, semua kita ibadah ikut onsite, online. Dan saya lihat banyak orang lemah, lesu. Ketika kita ikut online, sepertinya kita nonton orang satu arah saja. Dia bicara dan kita duduk diam. Kita nggak bisa nyanyi, loncat-loncat seperti kita di gereja. Kita hanya mendengar dia saja berbicara. Rasanya ibadah itu kurang begitu abdol. Tapi saudara-saudara, ketika mulai dibuka, maka orang-orang antusias datang beribadah. Adakah kita pernah ikut onsite sambil kita pakai daster, ya, sambil lihat? Kalau kita mau tinggalkan nonton itu, kita tinggalkan aja ke kamar mandi. Tidak serius. Seperti kita datang di sini 1,5 jam ibadah, kita serius beribadah 1,5 jam. Mulai dari doa pembukaan sampai doa penutup. Kita rasa diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan itu sebabnya saudara-saudara, saya mau beritahukan kepada kita, jangan takut COVID lagi. COVID udah nggak ada. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Saya mau cerita kesaksian sedikit tentang istri saya mengalami COVID, ya. Saudara-saudara, jadi pada waktu maraknya di Jakarta begitu banyak orang mati setiap hari, maka saya ajak istri saya pergi ke Kupang. Karena kita ada rumah misi di Kupang, jadi kita tinggal di sana. Karena di sana belum ada COVID, saudara-saudara.
Tetapi tiba-tiba COVID menghantam Kudus, dan dari Kudus dia pergi ke Nusa Tenggara Timur. Wah, tiap kali orang mati begitu banyak. Dan saudara-saudara, di dalam rumah kita itu ada satu pendeta yang bantu saya dari Jakarta. Kemudian ada Ibu Lucy saya, anak saya yang baru tugas dokter di sana, dan ada pelayan rumah, ya. Jadi kita ada 5-6 orang. Semua batuk pilek dengan luar biasa, demam. Dan saya sebagai seorang dokter, saya hubungi rumah sakit dan panggil untuk periksa swab antigen. Pada waktu datang diperiksa semua 6 orang, 4 orang semua positif COVID. Dan saya sendiri dan pelayan rumah tidak kena COVID. Dan apa yang terjadi? Istri saya, dia kena COVID. Anak saya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya juga minta positif COVID. Dia berdoa loh, anak saya laki-laki. Supaya apa? Saya bisa merawat papa. Dia baru selesai dokter, jadi lagi fresh. Dia tahu semua apa yang bisa diobati papanya, mamanya. Jadi dia positif sudah, tapi tanpa gejala. Tapi dia positif antigen. Dan dia yang merawat. Saya kemana, saudara-saudara? Saya udah umur 60. Saya bilang, "Ma, papa ke hotel saja." Jadi saya isolasi mandiri di hotel. Karena di dalam situ ada 3 kamar. Kita bagi kapling. Kamar belakang itu pendeta. Kau tidak boleh masuk ke kamar depan. Kamar depan Ibu Lucy dan kamar sebelah anak saya. Jadi kamu tidak boleh. Masing-masing punya kapling. Hampir 3 minggu lebih mereka batuk pilek di sana. Tetapi dari antara mereka semua, istri saya paling berat sampai sesak nafas. Dan saya hubungi dokter teman saya ada penyakit dalam ahli. Ayo bawa sini khusus. Padahal semua rumah sakit penuh. Tapi dokter itu bilang, kalau istri gembala, Ibu Gem boleh datang cepat, saya cari usahakan satu. Tapi istri saya nggak mau. Saya udah lari ke Hotel Amari, saudara-saudara. Wah, ini suami gak bertanggung jawab juga ini. Dokter lagi. Karena saya negatif, saudara-saudara. Terpaksa karena aturan, toh jadi saya isolasi. 3 hari saya di sana, saya nggak tahan. Saya ingat istri saya terus. Saya tanya anak saya yang dokter, "Mama gimana?" "Pak, keadaan mama makin buruk loh. Berdiri aja nggak bisa, bangun aja nggak bisa, makan nggak mau bisa. Agak sedikit sesak." Udah langsung saya keluar dari hotel. Saya pergi ke toko medikal. Saya beli oksigen, isi oksigen. Saya bawa dan saya bilang, "Kamu rawat mama ya, kasih oksigen." Istri saya dikasih oksigen sampai 3 tabung, saudara-saudara. Dia punya saturasi aja turun sampai 56, saudara. Gula darah, karena dia ada gula darah. Gula darah melonjak jadi 560, saudara. Jadi memang dalam keadaan yang parah. Dan saya tidak bisa tahan di hotel. Sebagai suami saya kembali dan bilang, "Tuhan, kalau saya mati sama istri saya, gak apa-apa." Saya keluar dari hotel dan saya datang. Saya rawat dengan anak saya. Saya betul-betul intensif kasih obat secara aturan yang sudah ada untuk istri saya. Dan saudara-saudara, cari obat juga susah. Saya pesan dari Jakarta teman-teman dokter saya, karena saya sendiri merawat dan kasih dia minum. Dan saudara-saudara, istri saya dalam keadaan parah. Dan pada waktu saya pulang, saya udah pikir, aduh, saya kubur istri saya di mana ini ya? Saya nggak tahu di Kupang ini di mana tempat penguburan. Waduh, jadi dia juga tidak mau ke rumah sakit. Kalau dia ke rumah sakit, dia bilang, "Papa, kita nggak ketemu lagi." Pasti orang masukin saya di ICU, papa nggak lihat. Kemudian saya stres, saya takut mempercepat mati. Saya mau katakan, orang banyak mati karena COVID, bukan karena COVID-nya, karena ketakutan yang amat sangat. Ketika dia masuk di ICU, dia udah takut, saudara-saudara. Dia udah nggak tahu, tidak ada keluarga yang bisa kunjungannya tiap hari. Oh, perawat dokter datang sebentar aja kasih obat, tidak bisa merawat dengan baik, saudara. Akhirnya dia mengalami. Dan ini bukti kematian begitu banyak orang, pengusaha-pengusaha yang saya kenal di kota Kupang karena COVID. Oh, karena mereka mengalami ketakutan yang amat sangat, saudara-saudara. Dan akhirnya saya mau katakan singkat cerita, saya terapi, obati istri saya. Dan istri saya ini kan dia suka pemuji dan penyembah, nyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia dengar ada satu lagu Korea, "Ada kuasa dalam darahnya."
Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dia nyanyi itu, tiba-tiba dia lagi tempat tidur mereka sekarat. Dia nyanyi, Tuhan, Tuhan ada kuasa, jamah sembuhkan saya. Engkau dokter penyembuh, Engkau tabib yang ajaib. Saya mau hidup, saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, 2 hari kemudian dia bangkit. Dan dia bisa berdiri. Dan dia sembuh secara total hari ini. Kalau Bapak Ibu dengar kesaksiannya, saudara akan betul-betul merasa bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu ajaib. Jadi kalau kita semua masih dikasih kesempatan hidup bagi Tuhan, mari kita berdampak bagi banyak orang. Mari kita melayani Tuhan. Karena waktu ini singkat, usia kita makin hari makin senja. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, selagi masih kita hidup, mari kita melayani Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dampak yang ketiga adalah berani membayar harga. Dampak dari seorang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah dia memiliki keberanian untuk membayar harga bagi Tuhan. Saudara-saudara, 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa keselamatan yang kita peroleh itu karena pengorbanan Yesus sendiri. Pengorbanannya bukan emas, perak, harta. Pengorbanannya adalah nyawanya sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Dia membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita sehingga kita boleh diselamatkan. Itu sebabnya saudara-saudara, keselamatan kita tidak boleh gratis. Keselamatan yang kita terima ini harus kita bagikan juga kepada orang lain, sehingga orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, di mana saja kita berada, kita muliakan Tuhan. Untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang murid Kristus, kita harus rela berkorban dan berani bayar harga bagi Tuhan. Harga sebuah waktu kita, harga sebuah disiplin kita, perasaan kita. Waktu kita harus bayar harga lewat tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita, harta kita, bahkan hidup kita, kita harus bayar untuk Tuhan. Walaupun dalam pekerjaan itu ada banyak tantangan, kesulitan, dan itu korban-korban yang harus kita berikan bagi Tuhan. Murid Kristus yang ingin bertumbuh menjadi dewasa dan berbuah lebat dalam pelayanannya, maka kita harus berani bayar harga. Dan harga itu adalah kematian mutlak terhadap diri kita sendiri. Banyak orang tidak mau mati secara dagingnya. Itu sebabnya kita harus mau mati secara daging kita. Dan kita hidup di dalam roh, sehingga Roh Kudus mengurapi kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingat bahwa saudara-saudara, murid-murid ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa pergi kemana-mana memberitakan Injil. Mereka berkorban hidup mereka, sampai ada yang mati dengan sangat menakjubkan, saudara-saudara. Thomas mati di India, ditombak sampai dia mati, saudara-saudara, karena dia memberitakan Injil. Pilihan dia ke India, dan India sekarang dimenangkan bagi Tuhan karena jasa Thomas, murid Yesus yang masuk ke India. Markus diikat dan diseret dengan kuda sepanjang jalan sampai dia mati. Markus, saudara-saudara. Matius mati ditusuk dengan pedang di Ethiopia, ditusuk juga karena dia memberitakan Injil. Tapi yang paling luar biasa, Andreas, saudara-saudara, murid Yesus yang bernama Andreas, dia diikat di atas kayu salib, kemudian sampai dia mati. Tetapi pada waktu dia diikat, dia enggak ngelawan. Udah menderita diikat, tapi dia tetap berkhotbah kepada orang-orang yang mengikatnya sampai dia menembus nafas yang terakhir.
Saudara-saudara ingat, semua murid banyak di dalam Alkitab mati karena mereka mengalami baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Mereka punya kuasa, mereka berani bersaksi, mereka mau bayar harga bagi Tuhan, dan mereka jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita harus semakin kuat, kokoh di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu 2024 kalau ini sudah jadi khalifah, kita akan sulit kemana-mana. Mungkin akan banyak orang lari ke daerah-daerah kantong-kantong yang banyak Kristen. Kita nggak tahu. Bisa terjadi seperti negara-negara lain kalau mereka sudah menguasai. Itu sebabnya gereja harus kuat, gereja harus berdoa, gereja harus mempengaruhi. Ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita cepat-cepat percaya Yesus, karena waktunya sudah sangat singkat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita mengakui kuasa-Nya begitu besar. Besar Tuhanku terlebih besar. Dia tidak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Panggil namanya Tuhan, Aku lebih besar. Lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari semua angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Akui kuasa Roh Kudus besar. Akui kuasa Yesus besar. Akui kuasa Allah itu besar. Allah melawat kita. Allah menyegarkan rohani kita pagi ini. Oh, ralabaya sakaralaba papa. Terima kasih. Dia tidak pernah terlambat menolong saudara. Janjinya ya dan amin. Kalau kau sakit, Dia sembuhkan. Kalau kau susah, Dia tolong. Kalau kau punya masalah keluarga, rumah tangga, Yesus hadir menolong saudara, memberi kemenangan bagi saudara. Oh, terlebih besar. Oh, Jesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu lebih besar. Lawan umat-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan dalam pelayanan kami. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Dalami kuasa Tuhan secara pribadi. Dalami Tuhan, dalami Tuhan. Dia sedang ada di ruangan ini. Orang labasa pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu dua-dua ke atas. Saya mau berdoa bagi saudara. Sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara.
Sebagai hamba Kristus, saya sangat mengajak saudara, jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Engkau harus punya api. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala di dalam hidupmu. Oh, ini pesan Tuhan pada akhir zaman. Biarlah apimu tetap menyala. Apimu tetap menyala. Apimu tetap menyala. Karena kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Kalau apimu tetap menyala, engkau akan berdampak. Engkau akan bersaksi. Kalau apimu tetap menyala, rohmu akan menyala-nyala. Kalau engkau punya api yang tetap menyala, maka engkau akan berani berkorban. Berapapun harganya. Banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Aku percaya engkau sedang bergerak dengan kuasa-Mu di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Baptiskan kami dengan kuasa Roh Kudus. Oh Bapa, terima kuasa dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan percaya, terima dengan iman, terima dengan percaya dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau dengan kuasanya yang besar untuk kita berdampak, untuk kita bersaksi, untuk kita punya api, untuk kita punya roh yang menyala-nyala, untuk kita mau berkorban apa saja dalam hidup kita untuk Tuhan. Harta kita, uang kita, hidup kita, waktu kita, kita mau persembahkan untuk Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Yesus tidak lama lagi datang. Bangkit, bangkit, bangkit. Semangat, api Tuhan membakarmu. Semangat melayani Tuhan. Semangat beribadah, semangat berdoa. Jangan padam roh. Semangat beribadah, semangat berdoa. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Sekarang hamba berdoa, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima mujizat. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah keluarga, rumah tangga, dipulihkan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah ekonomi, dengar baik, Tuhan akan memulihkan ekonomi rumah tanggamu, keluargamu, gereja akan dibangkitkan, dipulihkan ekonomi dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya mengundang pendoa syafaat. Haleluya. Mari kita bersama-sama tetap dalam sikap untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama, syafaat bersama-sama. Oh haleluya, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ibadah yang luar biasa kami menikmatinya Tuhan. Sungguh kami merasa kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Hari ini kami menerima urapan yang baru Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup setiap kami. Penuhi kami Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami ada di rumah kami ada di tempat di mana kami berada, di aktivitas kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Kuasa Roh Kudus itu menyertai setiap kami, memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami boleh bersaksi, membawa jiwa-jiwa mengenal pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka Tuhan. Berikan kami keberanian untuk melakukan itu Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu diagungkan Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman hari ini Tuhan. Kau terus sertai dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Pakai semakin dahsyat, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa buat bangsa Indonesia. Bapak, kami berdoa buat bangsa Indonesia, terutama untuk pemilihan umum secara serentak di tahun 2024. Ada pileg, ada pilpres Tuhan, bahkan ada pilkada dijalankan secara serentak di tahun 2024. Di bulan Februari dan bulan November Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Sesuatu yang besar Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bila mereka yang terpilih, para anggota legislatif adalah orang-orang yang benar-benar mementingkan untuk kemajuan bangsa ini, memberikan Tuhan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, memiliki karakter yang unggul, memiliki Tuhan kehidupan yang benar, memiliki hati nurani yang murni, untuk mereka menduduki Tuhan
jabatan di dalam pemerintahan ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini di tahun 2024 nanti adalah orang yang takut akan Engkau, pemimpin yang jujur, pemimpin yang menegakkan kebenaran, berjalan dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Mereka dapat melanjutkan apa yang saat ini pemerintah sedang kerjakan, sehingga Indonesia akan semakin bangkit maju menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dapat melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang sekarang Tuhan. Kami percaya ada pemimpin yang akan mengabdikan hidupnya untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Demikian juga untuk pilkada secara serentak Tuhan, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka calon pemimpin-pemimpin yang ada di tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten, kota madya. Oh Tuhan, Kau berkati Tuhan, sehingga mereka adalah calon pemimpin yang ada di daerah, yang akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan daerah masing-masing Tuhan, dan membawa persatuan kesatuan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Komisi Pemilihan Umum ya Tuhan, biar mereka adalah orang-orang yang berintegritas. Oh, orang-orang yang mandiri Tuhan. Oh, tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan dari luar Tuhan, tetapi mereka dapat melakukannya dengan jujur, menjalankan pemilihan ini dengan Tuhan, dengan benar Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka semua, jaga, lindungi, jauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif yang akan mengacaukan proses pemilihan umum ini ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan segala program rencana untuk pemilihan umum mendatang Tuhan, pilpres, pileg maupun pilkada Tuhan. Juga rencana anggaran Tuhan boleh dirancangkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat Tuhan dapat efektif dipergunakan Tuhan, dan bahkan sampai pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh melihat bahwa Indonesia semakin pulih dari COVID-19. Tuhan, terus Engkau tolong bangsa ini sehingga tidak ada lagi sakit penyakit yang melanda bangsa ini. Sakit menular dihapuskan dalam nama Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan kami berdoa kalau saat ini sedang ada sakit penyakit untuk hewan ternak, kuku dan mulut Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau jamah, Tuhan singkirkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Indonesia akan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, ekonomi bangkit, Indonesia mengalami kesejahteraan, Indonesia mengalami lawatan Allah. Kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu kami berdoa, berkati Tuhan para menteri, pejabat tinggi negara, yang membidangi bidang ekonomi Tuhan, Kau berkati mereka, tuntun mereka sehingga ekonomi Indonesia akan bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Mereka mulai bangkit Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Gereja-gereja-Mu bangkit untuk mendatangkan berkat damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Sungguh luar biasa. Kami percaya apa yang kami doakan tidak akan sia-sia. Kau mendengar setiap seruan doa kami untuk kebaikan bagi seluruh umat manusia Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar pada kesempatan ibadah ini kami juga mengembalikan persepuluhan menjadi milik-Mu, juga kolekte kami Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami hati yang penuh sukacita di dalam memberi, hati yang penuh ucapan syukur, karena kami tahu Kau adalah sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Juga berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk kami dapat kelola apa yang kami kumpulkan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan sekaligus kesempatan juga boleh diberikan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kita katakan, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Oh ya, maaf, mau mendengar pengumuman dulu. Saya persilakan untuk menampilkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah raya minggu tetap berjalan normal seperti biasanya. Ibadah diadakan 2 kali jam ibadah. Bapak Ibu Saudara tetap menjaga protokol kesehatan selama berada di ruang ibadah gereja. Dan pastikan kita bersama-sama kembali memiliki spirit yang menyala-nyala untuk datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Juni pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Ada pertemuan doa pelayan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni pukul 19.30 bertempat di gereja GBI Citra Raya. Doa pelayan kali ini dilayani oleh Bapak Daniel Boymau. Dalam pertemuan ini mewajibkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk menghadiri pertemuan doa pelayan ini. Berikut ini kami laporkan informasi pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Kebutuhan dana untuk pembayaran termin ke-7 adalah sebesar 45 juta rupiah. Total dana yang sudah masuk dari para donatur jemaat-jemaat GBI Citra Raya adalah sebesar 13.905.500 rupiah. Sehingga masih ada kekurangan dana sebesar 31.094.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku koordinator pembangunan gedung sekolah minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Juni sampai tanggal 3 Juli. Pengarahan baptisan air akan dimulai pada tanggal 5 Juli, tanggal 12, 19, 26 Juli, dan sampai tanggal 2 Agustus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, segera menghubungi Bapak Effendi atau Saudara Edo di Sekretariat Gereja. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa.
kasih buat namanya Pak Pendeta Dr. Dedi Guandis. Beliau ini teman saya, sahabat saya. Sama-sama punya bapak rohani, satunya sama, Om Julius Ishak. Sama-sama ditugasin di Cilegon. Sama-sama menjadi gereja yang mandiri, betul ya? Sama-sama mimpi 10 gereja. Tepuk tangan nih, semua sama nih. Cuman bedanya beliau sudah 7, kita baru 3, saudara ya. Tapi sesuatu menurut saya kalau hari ini kita mendapat sesuatu yang dahsyat. Jadi menambahkan apa yang kita sudah dengar selama 1 bulan terakhir ini. Ayo kita berdampak ya bagi siapapun, bagi pekerjaan Tuhan yang seperti apapun. Ya saya percaya dengan roh yang menyala-nyala karena kita diurapi, kita berani bayar harga. Ya saya ini kesekian kalinya mendengar murid Tuhan itu mati syahid. Aduh, saya rasanya saya mau beli bukunya nggak jadi. Saya rasanya bagaimana gitu, saudara ya. Tapi berita baiknya Indonesia akan jutaan orang bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Ayo kita bergerak. Gereja ini harus tetap punya hati misi. Kalau kita kelimpahan, kita dukung pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdiri, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Katakan pujian, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, kita minta urapan Allah sebelum kita kembali ke rumah. Oh, hari ini kita diurapi, besok di marketplace, dimanapun kita, di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari Tuhan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi di hidup kami Tuhan. Mujizat terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengurapi kami. Biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi akan terus mengurapi karena Roh Kudus ada dalam hati kami. Biarlah kami fokus akan rencana-Mu yang besar. Kami rindu hidup yang berdampak. Oleh sebab itu jadikan kami saksi-Mu. Berikan kami keberanian Tuhan. Inilah saatnya kami dipakai oleh Engkau. Kami rindu juga kuasa Roh Kudus menyala-nyala. Kami tetap rajin melakukan tugas yang Kau percayakan. Dan kami mau bayar harga. Apapun ya Tuhan yang Kau mau, kami korbankan. Tuhan, berikan kami kemampuan, kuasa, kesanggupan. Makasih Kau sudah pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Dedi Guandis. Tugasnya begitu banyak. 7 gereja yang dia gembalakan. Sebagai gembala pembina, mari Kau pakai hamba-Mu ini. Pakai khususnya di tanggal 23 Juni, mungkin kurang lebih 10 hari, akan membawa rombongan 39 orang ke Israel, ke Yerusalem, ke juga beberapa negara yang dikunjungi. Tuhan, balik hamba-Mu, biarlah yang pergi itu diurapi dari tempat yang maha tinggi, dipakai sepulang dari Yerusalem, dari Israel. Mereka menjadi orang-orang yang siap melayani dengan segala apa yang Kau mau pakai. Makasih Engkau melihat pergumulan kami yang sakit, pulang dengan kesembuhan. Yang lemah dapat kekuatan. Bahkan kami mendapat jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Berkati semua yang melayani, baik worship leader, para singer, para pemain, banner ya Tuhan, bahkan semua yang bertugas, baik sound system, multimedia. Engkau berkati berlipat-lipat ganda sebagaimana rencana-Mu. Dan saat Engkau memberkati kami semua jemaat, mari kita arahkan hati kita, tanda kita percaya dan berharap akan janji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Kristus,
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan bahkan berkelimpahan di dalam segala hal. Sehingga kau boleh mendukung misi yang Allah bebankan kepada engkau sekalian. Sebab sungguh-sungguhlah engkau mendengar melakukan firman Allah. Bahkan firman Kristus terjadi di atasmu. Engkau akan diangkat Tuhan, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, engkau tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tangga masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Bahkan penyertaan perlindungan dari Roh Kudus akan terus berikan kita kecakapan dan kesanggupan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Yang menerima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Angkat satu pujian. Saya akan menyalami dengan Bapak Dr. Dadi Gwandis. Tekan satu pujian. Puji nama Tuhan, selamat kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah yang sama di tempat ini.